Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Abani Firdaus. Di sini saya akan memaparkan mengenai implementasi pengolahan citra dengan menggunakan model EfficientNet B0. Adapun untuk jenis pengolahan citra di sini saya menggunakan deteksi ekspresi wajah manusia ya. Lalu kemudian untuk presentasi yang saya paparkan ini akan lebih berfokus pada bagaimana cara mengodingnya, proses training model, dan juga perangkat apa saja yang digunakan seperti software dan maupun hardware ya. Oke, langsung saja masuk ke codingannya. Pertama-tama perangkat keras yang digunakan, saya menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-12. Untuk GPU-nya menggunakan NVIDIA GeForce RTX 2050 dengan VRAM sebesar 4 GB. Lalu jenis memorinya DDR4 dengan ukuran 16 GB, menggunakan storage 100 GB SSD NVMe Express generasi ketiga. Lalu untuk perangkat lunak yang digunakan, saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu versi 22.04.5 long term support Jammy Jellyfish. Driver proprietary yang diinstal di Ubuntu juga untuk versi RTX 2050 ini versi 580.95.05 ya. Lalu TensorFlow versi 2.18 dengan CUDA. Lalu CUDA Toolkit versi 13, CUDNN versi 9.14, dan kernel Python versi 3.10 beserta pip runtime-nya ya. Lalu untuk perangkat editor teks, saya menggunakan VS Code dengan menggunakan berbagai built-in untuk Python dan juga untuk Jupyter Notebook. Oke, lanjut. Ini library yang digunakan. Yang pertama ada OS untuk menghandle file dan input-output, NumPy untuk operasi numerik seperti fitur citra yang telah diekstrak, Matplotlib untuk menampilkan plot, dan TensorFlow dan Keras sebagai framework machine learning. Lalu di sini saya juga menggunakan image data generator untuk mengunduh data dari directory dan berfungsi untuk data augmentation, masih dalam ini ya, library Keras dari TensorFlow ini. Lalu load image untuk menampilkan review citra, image to array, mengkonversi citra ke dalam bentuk numerik yang tadi untuk diolah sama NumPy tadi. Cuman di sini konversinya bersifat temporary ya, tidak di save langsung ke penyimpanan lokal. Lalu layer-layer CNN seperti sequential, conv 2D yang udah built-in, terus max pooling 2D, dense, dropout, batch normalization, dan global average tambahkan juga. Seaborn untuk mengevaluasi model. Lalu terakhir saya di sini juga memasukkan mix precision sehingga kinerja GPU-nya bisa lebih cepat karena memang set instruksi untuk GPU ini menggunakan mix precision. Mix precision yang digunakan adalah mix plot 16 ya. Lanjut. Pertama-tama kita unduh dulu ya datasetnya, bisa dari cloud atau diunduh manual dulu ke penyimpanan lokal lalu di import gitu. Ini data dirinya saya menggunakan penyimpanan lokal dan datasetnya bisa diunduh di link ini nih berikut. Kemudian masing-masing nama directory dalam dataset digunakan untuk kelas gitu. Nih, ya kan. Selanjutnya tampilkan preview 5 citra acak untuk setiap kelas. Seperti itu. Nanti seperti ini hasilnya. Bentuknya wajah manusia dengan ukuran yang telah diubah tadi. Maaf, untuk ukuran aslinya sekitar 48 x 48 megapiksel untuk nanti kita preproses lah ini ya. Ini bisa kelihatan kan? Baik. Selanjutnya data dinormalisasi ke 0 dan 1, dinormalisasi dulu biar nanti mudah untuk klasifikasinya dengan membaginya dengan 255. Terus split data kita bagi menjadi 80 20. 80 untuk training, 20 untuk validasi. Lalu unduh citra, resolusinya yang tadinya 48 x 48 kita ubah menjadi 224 x 224. Dan gunakan lalu untuk batch size-nya gunakan 64 jika perangkatnya cukup kuat, tetapi jika perangkatnya kurang gahar gunakan 32 saja. Kalau saya sendiri di sini menggunakan batch size 32 ya, karena semakin besar batch-nya maka buffer yang dibaginya juga semakin sedikit dan satu bloknya itu besar sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kalau misalnya batch size-nya dikecilkan, nanti si datanya bisa dipecah dengan lebih banyak bloknya
tapi satu bloknya kecil-kecil, jadi bisa mempercepat proses trading juga gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini gunakan juga untuk parameter auto tune. Ini fungsinya untuk mengalokasikan penggunaan memori yang nantinya digunakan untuk training, sehingga ukuran buffer yang ditulis ke memori itu bakal menyesuaikan dengan ukuran memori yang sebenarnya di perangkat teman-teman gitu. Untuk apa? Untuk menghindari OOM atau out of memory. Kalau misalnya memorinya terlalu penuh, nanti bakal crash, nanti bakal hang sistem operasinya ya. Nah, fungsinya auto tune itu. Jadi, misal kita punya RAM 16GB yang digunakan 10GB, sisanya untuk fallback gitu, untuk jaga-jaga gitu. Kalau misalnya punya RAM 12GB, mungkin yang digunakan cuma 6GB, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Langkah berikutnya yaitu transfer learning model ke pretrain yang tadi kita import ya. FCNet B0 itu salah satu pretrain model inbuilt punya TensorFlow yang menambahkan layer-layer tambahan lebih banyak daripada CNN konvensional seperti Conv2D dan juga ResNet. Yang mulai sedikit mungkin CNN konvensional atau Conv2D paling sekitar cuma 6 layer doang, dan setiap layer cuma punya beberapa blok aja. Dan untuk ResNet hanya menambahkan header, sekitar beberapa header aja dari Conv2D konvensional. Tetapi kalau misal untuk FCNet B0 ini dia punya banyak layer, dan juga biar ekstraksi fiturnya lebih banyak gitu, lebih mudah. Bukan mudah sih, lebih baik lah modelnya, hasilnya. Lalu input shape-nya kita pakai 3 depth-nya, sesuaikan dengan dataset ya. Hapus classification head, jadi classification head-nya kita hapus, nanti kita tambahkan sendiri seperti pada gambar ini. Lalu apa aja yang ditambahkan? Yang pertama global average pooling 2D, dropout, terus dance, dan dropout lagi, habis dropout baru output gitu. Nah, terus kalau sudah selesai kita compile, nanti kita tampilkan model summary-nya terakhir gitu. Namun untuk model summary-nya tidak bisa saya tampilkan semua di sini karena bentuknya itu merupakan table dari layer-layer dan blok-blok yang digunakan pada model yang pretrain FCNet B0 ini. Kalau misalnya diringkas mungkin ada sekitar 7 blok ekstraksi, dan setiap bloknya itu punya banyak layer juga. Belum termasuk average pooling dan sebagainya, kayak header, footer belum termasuk. Ya, nanti kita bisa lihat ada sih. Lanjut. Proses training. Ini proses training yang pertama, kita pre-train dulu model FCNet B0-nya. Ini belum masuk ke training data ya, teman-teman. Ini baru masuk ke pre-train. Ini base modelnya kita freeze dulu. Base model trainable sama dengan false. Kita pre-train 5 epoch untuk mendapatkan sekitar kira-kira 0,5 ya, mendekati 0,6 ini akurasinya, initial accuracy. Oke, lanjut. Lalu kita save tadi di history. Nah, lalu untuk training pertama kita mulai dengan 40 epoch. Lalu optimizernya menggunakan Adam dengan learning rate-nya sekitar 10 pangkat min 5. Nanti kita naikkan pelan-pelan. Lalu unfreeze dulu base modelnya, base model trainable sama dengan true, sehingga model kita bisa train, bisa masuk gitu. Oke. Ini nih base modelnya, layernya sekitar ada 238 layer ya, teman-teman. Tadi di show summary itu juga masih banyak sebenarnya. Jadi gak bisa tampil di sini semua. Ya, fine tune pertama sekitar 40 epoch ya. Oke. Next, apa yang kita dapatkan? Di sini kita mendapatkan dari 40 epoch pertama ini dengan waktu 90 menit kita mendapatkan akurasi terakhir sebesar 0,80871. Di sini juga ditunjukkan training loss sama validation loss-nya. Tidak terlihat indikasi overfitting ya, masih bagus. Ini bisa kita tingkat lagi dengan menggunakan fine tune kedua. Nah, fine tune kedua ini misalnya kalau teman-teman pengen menambahkan epoch lagi, gak perlu dari awal. Misalnya pengen 60 epoch gitu, gak perlu, kita callback saja epoch yang tadi yang sudah di save nih ke history ya, yang 40 nih di save ke history ya kan. Terus nanti kita callback di sini, callback, nanti epochnya tulis saja kita initial epoch sama dengan 40, callback list. Jadi nanti kita
akan melanjutkan evoke kita dari 40, misalnya 41 sampai 60 untuk meningkatkan akurasi model kita. Itu teman-teman, lanjut. Ini yang kita dapatkan. Waktunya sekitar 60 menit, akurasi terakhirnya 0,85458, naik sekitar 0,05% akurasinya ya. Ini bisa dilihat dari grafik. Garis hijau ini yang 40 epoch pertama, terus di extend ke 60, tambah sekitar 20 epoch ya. Ini masih bisa kita tingkatkan sekitar ke 80, angkanya sama ya, tinggal callback epoch 60, lanjut 61 sampai 80. Lanjut, ini untuk fine tune terakhir atau yang ketiga ya, akurasinya sekitar 88,95%. Waktu yang dibutuhkan sekitar 60 menit ya, seperti itu. Ini sudah cukup baik ya untuk model deteksi citra. Selanjutnya model yang sudah kita train ini di save dulu ya teman-teman. Terus kalau udah di save ya, nanti kita akan evaluasi menggunakan Seaborn di sini, menggunakan validation generator. Oke. Nah, ini kita bisa dapatkan reportnya, ada 5 kelas kan tadi, angry, fear, happy, sad, dan surprise. Ini get true label. Nah, ini seperti ini datanya. Kalau misalnya ditampilkan di dalam bentuk grafik, kita akan mendapatkan grafik matriks kebingungan seperti ini teman-teman ya. Ini udah cukup baik karena datasetnya ada ribuan, jadi di sini angkanya menunjukkan 11.000, 800.000, 6.000, 8.000 ya. Cuman ya untuk kelas SED sendiri masih cukup kebingungan ya untuk model kita ini. Kebingungan karena dia masih sering mengidentifikasi SED sebagai fear dan angry karena memang ekspresinya mirip-mirip ya teman-teman. Namun ini sudah lebih baik daripada menggunakan model seperti Conv2D konvensional, CNN, atau menggunakan ResNet seperti itu. Ya, lanjut. Karena tadi modelnya udah cukup baik, mari kita coba kita uji gambar-gambar yang tidak ada dalam dataset ya kan, untuk kita ujikan ke dalam model ini. Untuk mengujinya kita tinggal load aja model yang udah di save tadi, tidak perlu training lagi kalau misalnya memang waktu pengujiannya tidak sama seperti waktu coding saat training gitu ya teman-teman. Kita load semua library-nya, kita load modelnya ya kan, load juga direktorinya karena model yang di save tidak menyimpan kelas yang kita definisikan sebelumnya seperti itu ya kan. Kalau semua kita gunakan libc2v untuk input citra baru ya kan, terus preprocessingnya untuk gambar yang masuknya kita samakan saja dengan preprocessing yang di awal training tadi ya. Untuk resolusinya 224 x 224. Nah, terus ini yang penting juga nih, karena tadi datasetnya berwarna monokrom atau grayscale, kita konversi dulu karena dari webcam kan warnanya BGR to gray seperti itu, biar nanti akurasinya lebih baik. Oke, lanjut. Saya di sini menguji base ya, satu folder dengan banyak foto atau citra. Ini di sini. Ini hasilnya. Misalnya seperti file 1, risknya apa gitu. Confidence-nya sekitar ya oke lah, lebih bagus lah ini. Udah lumayan bagus. Kisaran 0,6 sampai 0,9, 0,7, 0,8 ya. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari saya. Adapun untuk datasetnya bisa ditemui di sini teman-teman, di Kaggle. Ini ya. Dalamnya seperti ini. Yang folder angry, totalnya ada 5 folder. Totalnya 5 folder: angry, fear, happy, sad, suppress yang tadi kita jadikan sebagai kelas ya. Lalu untuk codingan originalnya juga di sini bisa ditemui, punyanya Doukan Sorel kalau misalnya ingin lebih tahu lebih lanjut. Cuman ini tetap saya modifikasi menyesuaikan pipeline-nya dengan perangkat yang saya miliki. Kalau ini kan pakainya perangkat cloud kayak Google Colab gitu kan, menggunakan CPU Nvidia T4. Kalau ya seperti itulah.
Ya mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, mantap tuh. Si stop ya gitu.